Jumlah pengungsi yang berhasil masuk. Melansir dari laman wappresri.go.id, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia per 4 Desember 2023 tercatat sebanyak 1.487 orang yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh atau Riau. Anyway, gelombang pengungsi Rohingya pertama kali masuk ke Aceh pada tahun 2009. Tercatat sejak tahun 2009 sampai 2022, pengungsi Rohingya yang berhasil masuk ke Aceh diketahui berjumlah 3.411 orang. Jadi kalau diakumulasikan dengan data terbaru, jumlah tersebut mencapai 4.898 orang. Dan tampaknya jumlah tersebut akan terus bertambah jika pemerintah tidak segera mengambil sikap atas keberadaan etnis Rohingya. Bantuan warga Aceh dibuang ke laut. Kejadian tersebut terjadi saat pengungsi Rohingya yang berjumlah sekitar 200 orang tiba di desa Pulau Pineong, Meunasa II di Rewan, Aceh. Namun kedatangan mereka kali ini justru mendapat penolakan oleh warga setempat dan dilarang turun dari kapal yang mereka tumpangi. Meski begitu, warga setempat tetap memberi mereka bantuan sembako berupa mie instan dan beras. Alih-alih mengucapkan terima kasih, bantuan tersebut justru dibuang ke laut setelah kehadiran mereka ditolak oleh warga setempat. Alhasil, bantuan itu pun diambil kembali oleh warga meskipun sudah terendam air asin. Wah, parah. Udah bagus dikasih sembako, malah dibuang. Menolak nasi bungkus. Kalau sebelumnya sembako, kali ini pengungsi Rohingya kedapatan membuang nasi bungkus. Hal ini terungkap lewat video yang diunggah oleh akun TikTok @andi.sanjaya86. Dalam video tersebut terlihat sebungkus nasi lengkap dengan lauknya yang sengaja dibuang di sekitar semak-semak. Tidak cukup sampai di situ saja. Sebuah video yang menunjukkan pengungsi Rohingya yang mengeluh dan kecewa karena mendapatkan nasi yang mereka nilai terlalu sedikit. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Terlalu sedikit. Padahal nih ya, kalau dipikir, banyak loh penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak punya uang untuk beli makanan. Lah ini, udah dikasih makan secara cuma-cuma, malah ngeluh. Dan parahnya lagi sampai dibuang. Ampun. Kabur dari tempat pengungsian. Pengungsi Rohingya emang gak ada habisnya untuk berbuat ulah. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu, sebanyak 16 pengungsi Rohingya kabur dari tempat penampungan sementara di Lok Sumawe, Aceh. Upaya melarikan diri pengungsi Rohingya ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, sebanyak 28 pengungsi Rohingya juga kabur dari tempat penampungan di UPTD Dinas Sosial Aceh Besar dengan cara memanjat pohon dan tembok. Diduga para pengungsi Rohingya ini dapat melarikan diri dari tempat penampungan karena bantuan orang lain. Sepertinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai bergerak nih memanfaatkan situasi. Mencuri kelapa warga. Kendati sudah mendapat ultimatum untuk tidak masuk ke wilayah pemukiman warga, namun para pengungsi Rohingya justru berulah dengan mencuri kelapa dari pohon milik warga yang tinggal di pesisir pantai. Mereka beralasan hal tersebut dilakukan karena membutuhkan asupan makanan, sehingga nekat mencuri. Ya, sekali dua kali sih mungkin masih dimaafin ya, tapi aksi tidak terpuji ini nyatanya sudah mereka lakukan secara berulang-ulang kali, sehingga membuat warga semakin geram dengan keberadaan para pengungsi Rohingya. Makin gak ngerti lagi deh dengan tingkah mereka.
melanggar aturan Aceh. Di awal kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, masyarakat setempat juga ikut menolong dan merasa kasihan atas apa yang mereka alami. Namun karena makin kesini jumlahnya semakin banyak, masyarakat Aceh pun mulai terganggu dan mulai menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Pemicu utama penolakan tersebut adalah karena sikap dan perilaku buruk dari pengungsi Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya. Ditambah lagi, para pengungsi Rohingya tidak mematuhi norma-norma adat serta syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Sepertinya pengungsi Rohingya harus belajar dari peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Iya nggak sih? Pengungsi Rohingya nikahi WNI. Meskipun rekam jejak pengungsi Rohingya di Indonesia kurang baik, namun beberapa di antara mereka tergolong bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar tanpa menimbulkan masalah. Bahkan ya, salah seorang pengungsi Rohingya yang ada di Blitar telah menikah dengan warga setempat. Kabarnya, pasangan tersebut kini telah dikaruniai anak. Namun karena izin tinggal pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia tidak ada, maka status pernikahan mereka tidak bisa tercatat secara legal formal. Mungkin pernikahan mereka sih sah di mata agama, tapi di mata hukum Indonesia ya lain cerita. Jadi buat kalian yang mau nikah, cari pasangan yang pasti-pasti aja deh. Perkosa anak di bawah umur. Catatan buruk pengungsi Rohingya tidak hanya sebatas kabur dari pengungsian dan membuang bantuan warga. Sebelumnya, seorang pengungsi Rohingya harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga telah memperkosa anak di bawah umur. Pelaku berinisial RU ini melakukan aksi bejatnya di kamp penampungan sementara di Padang TGP di Aceh. Saat kejadian, pelaku mengancam korban dengan sebilah pisau agar tidak bersuara. Orang tua korban yang mengetahui hal tersebut pun langsung melapor ke petugas medis dan pihak keamanan di lokasi. Tidak berselang lama, pelaku akhirnya ditangkap dan dikirim ke kantor polisi. Jadi wajar kan kalau warga setempat menolak pengungsi Rohingya. Uang kelakuannya aja kayak gini. Perdagangan orang dan narkoba. Catatan hitam pengungsi Rohingya di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Kali ini di Treskrimum Polda Aceh, Ade Herianto menyebutkan, ada sebanyak 32 orang Rohingya yang telah menjadi tersangka kasus perdagangan orang dan narkoba selama periode 2015 sampai 2023. Terkait dengan persoalan tersebut, pihak kepolisian Aceh melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees dan IOM atau Organization for Migration untuk penanganan pengungsi Rohingya tersebut. Nambah perkara aja nih. Perintah Jokowi. Ketika rakyatnya mulai resah dan terganggu dengan keberadaan pengungsi Rohingya, kira-kira seperti apa sih tanggapan dan sikap yang akan diambil oleh presiden kita? Katakan orang Rohingya, kita menolak, Pak. Bisa, Pak. Ada bisa. Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemda Aceh dan UNHCR. Terkait dengan perintah tersebut, Mahfud MD saat ini tengah mengupayakan tempat baru untuk para pengungsi Rohingya. Katanya sih beberapa opsi tempat sudah ada, tapi masih dalam pertimbangan juga. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan mengembalikan para pengungsi Rohingya ke negara asal mereka, Myanmar. Jadi gimana nih tanggapan kalian terkait manusia perahu yang mengungsi di Indonesia? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.